per tahun ini outflow asing itu udah puluhan triliun. Karena dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, akhirnya asingnya outflow. Menurut gue di Indonesia itu bikin bisnis real itu gak gampang. Perusahaan gitu, kalau misalnya emang lu udah gak sehat, lu injek tambah modal pun, kalau gak sehat ya cuman temporary doang. Bisnis itu bertumbuhnya lambat. Growth perusahaan tuh setahun naik 20% tuh udah bagus banget. Sedangkan saham itu kenaikannya tuh setahun bisa 100%. Jadi keuntungan di saham itu selalu lebih cepat daripada keuntungan di bisnis realnya. Kalau mau untung, mau kaya, dari sahamnya. Nah, jadi dari Arto dan saham-saham bank-bank lain ini total gua hampir dapat 30M. Jadi sebenarnya yang kaya itu bukan yang punya resource, tapi yang punya ilmu. Oke, halo Kak Andri. Halo Teresa. Apa kabar? Akhirnya setelah sekian lama ya. Kayak jadwalinnya udah sebulanan lebih Udah sebulan. ya. Orang sibuk soalnya agak susah ya dibawa ke podcast. Iya. Sibuk trading nggak apa-apa. Sibuk trading. Ya kalau soalnya gue jam 9 sampai jam 4 gue depan komputer biasanya. Beneran trader nih guys. Beneran trader. Jadinya susah, biasanya di atas jam 4. Nggak apa-apa. Thank you so much for coming. Thank you. Semoga hari ini kita membawa berkah juga. Ini episode keberapa nih? Keberapa ya? Ke-12. 12. Ke-12. Jadi nanti ditunggu aja. Karena hari ini kita bakal banyak ngobrol. Gue sebenarnya pengen lebih banyak gali upbringing dan mungkin kayak experience lu juga yang sudah shape into siapa sih Andri Hakim yang hari ini gitu. Sebenarnya kalau education sebenarnya gue sama lu mirip ya. Iya, finance kan? Ada finance-nya lah ya. Sama, karena dulu pertama kali gue lihat lu itu pas acara alumni USF. Oh iya benar. Alumni USF gue lihat. Kita sama sekolahnya guys. Gue pas acara alumni USF waktu itu di mana ya, di hotel mana. Terus gue liat itu kayaknya influencer yang lagi rame deh. Influencer finance kan cewek kan dikit kan soalnya kan. Iya. Gue tau lu di situ. Alma maternya kita sama nih. Iya, USF. Akhirnya sampai di sini juga, USF, cuman beda angkatan ya. Beda angkatan. Aduh. Oke, gue pengen nanya nih, mungkin sebelum kita masuk ke your experience atau pengalaman lo, gue pengen nanya dulu sama kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Kita kan baru minggu ini nih USD IDR tuh mencetak all time high terus ya. Dari minggu lalu tuh 17.300 sampai minggu ini tuh 17.400, bahkan mau menyentuh 17.500. Nah, kalau menurut lo kita tuh bakal gak sih menyentuh 18.000 dan apa yang akan terjadi sih kalau sampai iya? Kalau ditanya pasti atau enggak, it's just a matter of time, pasti ke angka 18.000. Pasti, karena dulu kan gue senior lu nih di US nih. Waktu gue kuliah itu dolar tuh 9.000. Itu berarti sekitar 2012 kalau nggak salah. 9.000, 10 tahun kemudian jadi 14.000, 15.000. Itu berarti dalam 10 tahun itu inflasi itu 50-an% berarti. Ya, terus sekarang udah dalam 2 tahun dari 15.000 udah jadi 17.000. Jadi kalau lihat dari track recordnya sih ya pasti. Jadi Amerika memang menguat terus. Amerikanya diem di tempat aja pasti kalah juga gitu sih. Jadi it's just a matter of time sih, pasti ke angka 18.000 sih. Dan ini tuh bukan cuman US dollar dengan Indonesia loh, tapi semua currency. Semua currency, bahkan sama Malaysia aja, Malaysia lebih kuat daripada Indonesia sih. Benar. Ya mungkin gue nggak terlalu expert di bidang ini, tapi kalau menurut gue ya spendingnya agak besar aja sih. Spending dari negara kita terlalu besar. Kan ya sama sebenarnya bisnis lah. Negara sama perusahaan itu kan semua bisnis, sama perorangan juga bisnis ya. Ya kalau lu pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan, ya pasti melemah. Ya, sama gitu juga kalau lu punya perusahaan nih, lu spendingnya lebih besar daripada yang perusahaan lu dapat, ya lu bangkrut. Kalau dari sisi kecilnya, kalau lu pribadinya keluarnya lebih besar daripada yang lu dapat, terima gaji, ya juga lu pasti kelaparan gitu loh. Nah cuman bedanya kalau skala negara kan dia bisa cetak uang lah. Kalau kita skala negara ya bangkrut. Kalau skala pribadi ya udah jatuh miskin gitu. Jadi sebenarnya kalau gue kan dulu suka baca buku ya. Kalau gue baca buku Lee Kuan Yew itu, lu memimpin negara, memimpin perusahaan sama pemimpin pribadi itu sebenarnya sama gitu. Dan kalau dengan kondisi ekonomi yang sekarang, dengan USD itu makin mahal, ada pengaruhnya juga gak sih ke IHSG akhir-akhir ini? Ada pengaruhnya. Jadi karena dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, akhirnya asingnya outflow, asingnya keluar.
Karena asing ini kan kalau dia mau beli saham Indonesia, dia kan harus convert dulu duit dia yang di mata uang asing, dia convert dulu ke rupiah, dari rupiah baru dia beliin saham Indonesia nih. Nah, contoh misalnya dia udah convert ke rupiah, terus dia beli saham, contoh dia rata-rata belinya, dia carinya liquidity-nya tinggi ya, rata-rata kan blue chip. Nah, paling dia saham-saham blue chip kan cari untung 5%, 10%. Sedangkan dolarnya kenaikannya lebih ekstrim. Akhirnya ujungnya dia rugi. Begitu dia convert, dia dapat gain, tapi rupiahnya dia turun. Ujungnya kan karena dia orang asing, dia pasti convert ke mata uang dia kan. Begitu dia convert ke mata uang dia, ujungnya dia jalan di tempat. Akhirnya dia outflow. Nah, kalau asingnya satu outflow, yang lain juga ikut outflow. Karena outflow ini bikin saham turun kan. Ya akhirnya dia ruginya double nih. Udah saham dia turun, mata uangnya juga turun. Ya, akhirnya semua outflow deres. Nah, belakangan ini outflow-nya tuh lumayan ngeri. Kayak per hari ini tuh outflow-nya 1T di bursa saham Indonesia. Hari ini itu tanggal 6 Mei ya? Iya, tanggal 6 Mei. Net outflow-nya 1T. Kemarin itu sempat ada surplus berapa ratus miliar, tapi hari sebelumnya itu outflow lagi 2T. Hari sebelumnya itu ada yang 1T. Hari sebelumnya 500 miliar. Hari sebelumnya 1T. Per tahun ini dari Januari year to date ya, Januari sampai bulan ini Mei, outflow asing itu udah puluhan triliun dari bursa saham. Itu yang menyebabkan crash dari 8.000 sampai ke 7.000. Sampai ke terendahnya kemarin 6.800 ya. Nah, karena dia outflow terus, jualan terus deh, jualan. Karena US dollarnya sih. Nah, jadi kenapa gue bilang kita harus mimpin negara ini kayak mimpin perusahaan. Soalnya kalau bisnis itu kan based on trust. Kalau misalnya there is no trust, there is no business. Sama juga di negara, kalau investornya nggak trust sama manajemen negara ini, dia bakal outflow. Gitu. Jadi investor itu kurang yakin dengan kinerja negara, ya akhirnya dia ya udah gue jual aja, gue pindahin aja misalnya ke negara yang lebih berkembang, misalnya Cina atau India. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dulu ini pernah kejadian di tahun 1998 ya, ketika pernah. kita kerusuhan, dan rupiah itu yang tadinya dari mungkin 5.000 6.000-an ya, itu jadi ke 16.000, tapi nggak setinggi sekarang. Dan memang ada reboundnya. Benar. Menurut lo apakah kita akan rebound lagi dan berapa lama kalau dari your point of view? Kalau gue lihat rebound penguatan rupiah itu belakangan tuh karena intervensi dari BI gitu loh. Karena diintervensi ya akhirnya dia menguat, tapi itu temporary doang. Kayak contohnya waktu itu udah pernah dolar ke 17.300, lalu diintervensi sama BI akhirnya jadi ke 16.900. Tapi itu temporary, akhirnya temen balik lagi gitu loh. Sama lah kayak misalnya perusahaan gitu. Kalau misalnya emang lu udah nggak sehat, lu injek tambah modal pun kalau nggak sehat ya emang nggak sehat aja. Cuma temporary doang, cuma bisa bertahan sementara doang. Kayak misalnya contoh perusahaan startup deh, dia bakar duit, walaupun udah ada investor baru tambah duit, tapi kalau dia nggak sehat, dia nggak bisa menghasilkan uang, ya itu cuma menyelamatkan dia temporary doang. Jadi ya paling menolong short term, tapi in long term nggak sustain, balik lagi gitu. Tapi ini dengan periode yang sekarang ini tuh apakah akan mencetak orang kaya baru di mungkin tahun-tahun ini? Karena kan mungkin banyak yang bilang juga IHSG lagi diskon, terus saham-saham konglo dan saham-saham blue chip itu lagi diskon. Menurut lo gimana? Ya memang sih, setiap in every chaos itu selalu there's opportunity. Contohnya misalnya kalau kenaikan dolar ini yang paling selalu kan ada two sides of coin ya. Koin itu selalu ada dua sisi, ada yang sisi dirugikan, ada yang di satu sisi ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan pasti orang yang bisnis ekspor. Ya, betul. Itu untung banget. Misalnya tadinya dia jual batu bara, misalnya pakai dolarnya sekarang menguat, kan dia untungnya jadi besar gitu loh. Jadi yang terutama orang ekspor pasti untung. Lalu misalnya orang yang jual-jual produknya digital, misalnya ke luar negeri, atau misalnya dia pakai harganya acuannya US dollar, komoditi, ya itu mungkin diuntungkan juga. Nah, kalau dari segi IHSG karena lagi crash, ya it's a time to buy sih sebenarnya. Karena contohnya misalnya karena outflow asingnya besar, akhirnya saham-saham blue chip ini kan lagi di all time low nih. Ya. Dulu tuh kalau misalnya lu beli blue chip ya, paling dividennya itu paling 6%, 7%. Sekarang tuh dividennya BRI itu 11%, Mandiri itu 10%. Bahkan kalau kita gila ya, kita ambil utang aja
dari bank atau dari mana, lu taruh di blue chip masih ketutup. Masih ketutup gitu. Ya, it's a good time to buy lah kalau saham-saham yang udah all time low tapi kinerjanya bagus. Misalnya kita lihat earning per share-nya, pendapatannya meningkat tapi harganya crash, ya it's time to buy sih. Opportunity lah. Lu tuh berapa tahun trading sih di market? Gue sebenarnya di market itu kalau di bursa sahamnya itu belum lama, baru dari 2019. Tapi sebelum itu gue orang tua gue pernah IPO perusahaan. Jadi gue pernah di manajemennya. Gitu loh. Jadi awalnya di manajemen, begitu nyemplung ke market baru di 2019. IPO perusahaan apa tuh, boleh diceritain nggak? Ada dua sih, satu di pertambangan, satu di perbankan. Tapi dua-duanya satu ada yang udah jadi private, satu lagi udah dijual. Udah dijual. Jadi dijual. itu awalnya ketika interest ke capital market gitu ya? Iya, karena bokap gue kan dulu circle-nya orang-orangnya yang udah IPO semua tuh. Semua teman-teman dia banyak yang udah IPO gitu. Dari situ gue ngomong, ya kalau mau untung, mau kaya, dari sahamnya. Karena bisnis itu bertumbuhnya lambat. Contoh misalnya, lu punya bisnis deh. Setahun growth perusahaan lu naik 100% itu susah. Paling growth perusahaan tuh setahun naik 20% tuh udah bagus banget. 25% udah bagus banget lah. Sedangkan saham itu kenaikannya tuh setahun bisa 100%. Jadi keuntungan di saham itu selalu lebih cepat daripada keuntungan di bisnis realnya. Nah, jadi karena gue ngumpul sama teman-teman bokap gue ini, dia ngomong, lu kalau mau kaya lu harus ngerti saham gitu. Karena lu yang bikin lu kaya itu sahamnya. Semua orang di majalah Forbes itu dia kaya, dia bisa masuk ke sana karena ada perusahaan dia yang listed. Kalau lu private, lu kerja sampai bongkok gak bakal kaya-kaya. Nah, dari situ gue belajar saham. Oke. Gitu. Tapi dari zaman kuliah tuh udah terekspos belum sih sama persahaman belum. gitu? Dulu pas di USF emang ada ambil kelas finance sih. Tapi cuman sama, karena kan mandatory. Iya, mandatory. Cuman teori doang, hafalin, belajar, exam, udah gitu pulang lupa. Gitu. Nah, sekarang baru gue berasa, oh ternyata penting. Dulu yang gue pelajarin ya akhirnya gue baca-baca lagi, ternyata baru ngerti lah. Soalnya kan udah praktek di lapangan, baca bukunya baru paham. Kalau dulu kan teori doang, nggak praktek tuh kayak apa ya? Ya kayak lupa lah, cepat lupa gitu. Tapi kenapa lu memilih untuk bukannya meng-IPO-in perusahaan, tapi malah riding the wave of IPO perusahaan lain? One day gue bakal ke arah IPO-in perusahaan sih. Cuman karena kalau IPO-in perusahaan itu kan lu harus punya perusahaannya ya. Lu harus punya bisnis realnya ya. Menurut gue di Indonesia itu bikin bisnis real itu nggak gampang. Karena sebelum gue masuk 2019, gue masuk ke saham itu gue pebisnis. Gue dari lulus kuliah umur 21 tuh balik Indo langsung bisnis soalnya. Jadi gue udah jalanin bidang tuh lebih dari 20. Gue udah jalanin bisnis itu lebih sekitar 9 tahunan sebelum gue nyemplung ke saham. Bisnis apa aja tuh? Awal-awal pertama alat berat. Lalu ada juga dulu bikin kayak semacam Groupon gitu loh, online tiket gitu loh. Itu pernah. Terus udah gitu kafe, bar, restoran, impor barang-barang Cina itu macam-macam ya. Ada masker, ada mainan, ada sedotan kertas. Banyak banget. Dulu apa aja gue kerjain gitu. Terus udah gitu ekspor juga ada. Ekspor barang-barang tambang, tambang batu bara, tanah liat, semua gue kerjain dulu. Tapi gue merasa tuh kayak susah ya, ada untung rugi gitu. Sedangkan jadi permainannya tuh beda. Sedangkan kalau di saham itu permainannya tuh lebih ke doubles game. Gimana lu dobelin duit secepat mungkin aja gitu. Kayak misalnya lu bisa dapat return 40%. Berarti setiap 3 tahun itu duit lu double. Gitu. Atau setiap 2,5 tahun duit lu double. Nah, jadi tinggal seberapa cepat lu dobelin. Kalau misalnya lu punya 1M, lu bisa dobelinnya cepet, ya jadi 2M, 2M jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, ya jadi kaya lama-lama. Jadi gue di saham itu beda sama bisnis itu lebih lambat. Kalau saham itu lebih cepat. Kalau lu ngerti cari yang double-doublenya ya, seperti itu sih.
boleh di-share gak dari trading saham nih, berarti tahun 2019 sampai sekarang gitu ya, trading dan invest, seberapa besar sih keuntungan yang paling besar yang pernah didapetin? Awal-awal itu gue jadi kayak orang semua lah masuk saham itu awalnya jadi trader. Gue 2019 itu jadi trader. Trader itu gue nyari saham-saham yang value investing. Karena dulu gue baca buku Warren Buffett. Cari saham-saham yang murah, PE-nya murah, BV-nya murah. Terus untung nggak? Untung sih, cuman lama untungnya. Sampai gue tiba-tiba di November 2019 itu gue accident ketemu satu saham yang lagi diakuisisi. Namanya itu Bank Artos. Itu bank ini diakuisisi sama Patrick Woluwe sama Jerry Ng. Mau dijadiin bank digital. Nah, gue beli tuh. Gue beli senilai 500. Awalnya 300 juta, lalu sahamnya turun. Tahun depan dia ada right issue, gue tebus right issue-nya, total gue keluar uang 500 juta. Dari saham ini 500 jutanya itu jadi belasan miliar. Wow. Dari satu Arto ini. Gitu loh. Lalu saat tiba-tiba tahun itu ya, itu kalau nggak salah di 2020-2021 booming saham-saham bank digital. Nah, gue dari keuntungan Arto itu gue jual sebagian, gue masukin tuh beberapa saham bank-bank digital. Ada BBHI, ada BNBA, ada BBYB, ada BANK. Nah, gue masukin nih 2M, 1M, 1M, 1M. Nah, semuanya terbang. Jadi belasan miliar lagi. Nah, jadi dari Arto dan saham-saham bank-bank lain ini total gua hampir dapat 30M. Itu pertama kalinya dapat keuntungan sebesar itu juga. Terus gua merasa, wah, enak ya. Gua kayak jalanin bisnis 9 tahun cuman kekumpul 1M. Sedangkan di saham cuma modal 500 juta jadi puluhan M. Cuman dalam 2 tahun. Gitu loh. Nah, dari situ tiba-tiba di 2022 kalau nggak salah saham perbankan itu mulai koreksi. Di situ gue jual semua. Gue dapet cash hampir 30M. Di bulan April di bulan Februari Maret 2022 itu gue ketemu satu saham namanya Pani. Pani itu waktu itu perusahaan kaleng, tapi dia ada rumor ada beritanya dia mau diakuisisi sama Agung Sedayu sama jadi Pantai Indah Kapuk. Nah, karena waktu itu gue suka mainnya di Pantai Indah Kapuk, gue muter-muter. Masa sih lahan segede gini nilainya cuma 1 triliun? Kan Pantai Indah Kapuk gede banget kan? Gak mungkin. Terus udah gitu gue baca berita, gue research baca berita, jalan tolnya aja dia mau bangun modalnya itu 18T. Gak mungkin dong perumahan jalanannya lebih mahal daripada perumahannya. Dari situ gue all in. Jadi dari 30M itu gue all in semua. Bener-bener semua. Mungkin ada sedikit gue beli Porsche, beli mobil. Sisanya gue all in. Mobil dulu dan all in gitu ya? Iya, gue all in. Nah, terus gue tanya-tanya teman-teman gue kan, wah lu gila banget all in di perusahaan properti. Perusahaan properti rata-rata gak naik. Cuma gue merasa ini under value banget. Jadi gue bener-bener percaya aja gue all in. 6 bulan sahamnya gak gerak. Tidur. Nah, tiba-tiba setelah 6 bulan dia ada corporate action, dia bener-bener nih dia mau injek aset properti dan berubah nama jadi Pantai Indah Kapuk 2. Situ sahamnya terbang setelah 6 bulan. Dari hampir 30-an M itu berubah jadi ratusan M. Wow. Pertama dia jadi 100 M dulu, terus gue hold, gue gak jualan. Gue hold lagi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya akhirnya jadi beratus-ratus M. Keren. Dan jadi gue cuma double game, double-doublein doang. Iya, double-doublein doang. Sampai sekarang apakah itu masih jadi strategi yang lo terapin juga? Masih. Tapi karena modalnya udah gede, nah begitu duitnya gede, gue belajar ilmu. Waktu itu ketemu sama senior-senior di saham kan, yang udah triliuner juga. Gue tanya, lu gimana caranya biar bisa gede? Nah, dia kasih ilmu namanya repo. Repo itu adalah ilmu lu jaminkan saham lu untuk dapat cash. Terus ini strateginya sama kayak Elon Musk gitu loh. Dia jaminkan saham Tesla dia dapat cash, dia bisa beli Tesla free. Nah, gue wah bener nih. Seandainya gue punya modal lebih banyak, pasti gue lebih jago lagi di saham. Nah, akhirnya gue jaminkan saham Pantai Indah Kapuk gue yang waktu itu udah banyak lah, hampir 300 miliaran lah. Gue jaminkan, gue dapet cash,
gue beli lagi nih saham-saham yang mau diakuisisi macam-macam, gue beli, dapat lagi ratusan miliar. Gitu. Dari gue ulang lagi. Di balik maksudnya tadi lo kan udah cerita juga journey untuk kayak dapetin saham secepat itu dan menggulung juga. Tapi ada gak sih yang kayak gagalnya? Ada. Jadi contohnya nggak semua saham-saham yang diakuisisi ini kan jadi ya. Sama lah kayak kita berbisnis, kadang tuh kita udah dealing, tiba-tiba lu kayak cancel lah, gue nggak mau lah dealing sama dia. Jadi di bisnis real ada yang seperti itu, di saham itu juga ada yang seperti itu. Contohnya dulu waktu itu misalnya gue beli saham BNBA. Waktu itu rumornya BNBA itu mau diakuisisi sama Shopee, jadi Shopee Bank. Ternyata gagal, dealnya nggak jadi, sahamnya crash. Ya udah gue jual. Tapi masih untung sih, untungnya sempat gede banget, tapi karena dia crash akhirnya gue untungnya sedikit doang. Terus juga ada beberapa saham yang lain-lain ada juga, mungkin gue nggak enak sebutin emitennya. Sama juga nih, gue beli tiba-tiba akuisisinya batal, injek asetnya gagal, jadi rugi. Jadi ada juga yang rugi. Tapi kalau jadi satu pun, yang satu ini untungnya udah gede banget buat nutupin yang ruginya tuh ketutup gitu. Jadi ini kayak ilmunya Masayoshi Son deh. Dia misalnya invest ke startup kan. Misalnya dia invest ke 10 startup atau 20 startup. Dia cukup 2 jadi itu udah ngecover yang lain yang rugi gitu. Ya, jadi strategi gue sama kayak gitu. Jadi gue cukup yang dapat satu yang jadi itu pasti udah untungnya berkali-kali lipat. Karena contohnya lihatnya dari ini sih, injek dia asetnya seberapa gede. Contoh misalnya kita beli perusahaan senilai 200 miliar, tapi dia mau injek aset 10 triliun. Ya kita udah tahu lah nih saham pasti naiknya ribuan %. Iya, betul. Gitu sih. Jadi udah kayak gitu doang. Dan gua repeatnya. lu tuh terkenal dengan perkataan cacing-cacing naga-naga. Betul. Karena dulu emang all in. Jadi cacing-cacing naga itu lu harus all in gitu loh. Kayak misalnya lu ketemu sesuatu yang bagus, seandainya gue masuknya sedikit, ya mungkin gue nggak kaya gitu. Cara kaya kalau duitnya dikit ya harus pelajarinnya bagus, perusahaannya yakin, harus all in. Ya kalau sekarang udah nggak cacing naga, soalnya sekarang kan duitnya udah banyak, nggak bisa juga belinya langsung satu. Tapi saat itu waktu duit gue masih ratusan juta ya harus all in. Nah jadi gue all in tuh yang perbankan kayak ini. Jadi gue sebenarnya dari 3 perusahaan itu udah ratusan miliar gitu. Kalau misalnya buat orang-orang yang mungkin masih di fase dimana mereka tuh nggak punya duit segede itu untuk diversifikasi, kapan sih poin yang tepat untuk mereka berubah konsep atau berubah mindset dari cacing-cacing naga-naga ke diversifikasi? Mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau gua itu kalau misalnya porsi uang ini kan beda-beda. Ada orang misalnya porsi makannya tuh dikit, ada orang porsi makannya banyak. Sama juga di uang tuh kayak gitu. Ada orang tuh yang misalnya dia lihat tuh 100 juta tuh banyak. Ada orang yang lihat tuh 1M aja sedikit. Nah gue tuh tipe yang lihat 1M tuh kecil. Kenapa? Karena mungkin gara-gara orang tua gue ya. Orang tua gue itu lumayan kasar orangnya. Jadi tuh tiap kali misalnya dulu gue punya bisnis restoran. Gue misalnya bikin bisnis restoran. Tiap kali tuh dihina. Alah lu ngapain sih bisnis restoran? Lu cuma cari duit-duit kecil. Gitu loh. Lu paling cuma cari berapa sih? Dia tanya, lu untung berapa? Misalnya gue bilang, lumayan sih sebulan bisa untung 20 juta. 20 juta duit kecil. Gue gak mau lihat duit segitu. Gitu. Jadi soalnya dia emang tahapnya tinggi. Nah akhirnya karena dia sering ngomong gitu, akhirnya mindset gue tuh akhirnya naik. Gue melihat duit tuh jadi kecil. 20 juta itu kecil. Terus misalnya gue ngomong, ini ada bisnis ini loh bagus, bisa untung 100 juta sampai 500 juta. Gue bilang, alah lu kalau cuma nyari 100 juta 5 juta papi gak mau lihat. Gitu. Jadi gue akhirnya mindset gue berkembang terus. 500 juta kan gue mau nyaingin dia gitu kan. Gue akhirnya upgrade terus self concept gue gitu. Berarti segini kecil gitu loh. Akhirnya berarti harus berapa yang gede? Berarti harus 1 miliar itu berarti baru oke dong. Nah cuman bokap gue juga, alah 1 miliar mah gampang gitu loh. Jadi gue akhirnya berubah konsep otak gue. Gue merasa tuh 1M itu kecil gitu loh. Jadinya ya gue cuma punya duit 1M. Terus gue mau karena gue dulu sering dihina bokap, gue mau kalahin dia nih. Dan bokap gue udah lumayan tua kan. Gue takut tuh dia nggak ada, gue harus kalahin dia dulu nih sebelum mumpung dia masih ada gitu loh.
Udah ngalahin belum sekarang? Sekarang udah. Nah, jadi caranya gue bisa dobelin cepet ya, gue harus masuknya gede. Dan gitu. Mindset yang lu punya sekarang itu seberapa banyak pengaruh dari orang tua sih? Ya contohnya mindset itu yang tadi sih pengaruh ya. Kalau misalnya seandainya dulu misalnya gue bisnis restoran terus untung 20 juta, misalnya malah dipuji nih sama dia. Oh, kamu untung 20 juta ya. Oh, hebat ya. Ya mungkin gue bakal puas di 20 juta. Tapi karena 20 juta dihina, 100 juta dihina, 1 miliar juga masih dihina, akhirnya gue merasa itu kecil. Gue merasa itu masih level receh. Gitu. Jadi akhirnya self concept gue tuh gede. Oh, ratusan miliar nih baru oke, gitu loh. Nah, kebanyakan gue lihat orang-orang di Indonesia itu dia merasa ya ratusan juta itu udah gede. Ya akhirnya dia puas di angka segitu. Gitu. Jadi ya kok karena dia merasa sisi puas dia 1M tuh udah banyak banget ya. Akhirnya dia puas di situ, ya dia di situ-situ aja. Tapi gitu gimana sih cara ngubah mungkin mindset anak-anak zaman sekarang yang apalagi tuh di dunia finance ya, banyak yang mindsetnya tuh mereka pengen cepat kaya gitu. Itu salah sih. Karena misalnya gue dibilang cepet pun, cepetnya itu nggak instan. Karena kayak contohnya yang tadi Arto itu dari 500 juta jadi belasan M itu gue perlu hold 2,5 tahun sahamnya. Nggak langsung gue beli hari ini, minggu depan langsung jadi kaya, itu nggak. Kalau lu mau untung 5%, 3% atau 10% ya mungkin sebulan bisa. Tapi kalau lu mau untungnya yang multi-bagger yang ratusan persen itu biasa lu harus hold dari perusahaan ini sampah sampai dia jadi sesuatu gitu loh. Jadi holdnya 2,5 tahun. Terus contohnya yang bank-bank digital juga sama, gue holdnya ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Terus Pantai Indah Kapuk yang gue udah untung ratusan M ini sebenarnya gue udah hold 4 tahun. Iya. Jadi nggak instan dari 2022, 23, 24, 25 akhir baru gue jual 4 tahun sebenarnya. Jadi nggak instan juga dapat ratusan M-nya. Misalnya ada orang bilang, oh gue mau punya 1T dalam setahun, nggak bisa juga. Perlu prosesnya gitu. Terus perlu juga sahamnya turun, terus lu harus ada conviction pas dia turun, lu harus kayak yakin ini masih bagus. Nah itu yang susah. Kebanyakan pas turun orang panik, dia jualan. Gitu ada sih. Dalam trading tuh ada psikologi atau mungkin kayak values yang lu pegang nggak sih, yang mungkin nggak diajarin orang lain dan yang apa yang lu pelajarin sendiri selama perjalanan trading? Yang gue pelajarin itu orang rata-rata nggak bisa mengira-ngira perusahaan ini valuasinya normalnya berapa, wajarnya berapa. Nah karena gue dulu backgroundnya bisnis, gue jadi memahami. Contoh misalnya ini gelas, gue jadi tahu nih pasaran packaging gelas kayak gini nih harganya berapa nih. Contoh misalnya packaging kayak gini ya, ada emboss kayak gini. Menurut gue nih pasaran paling 800 perak atau 1.000 perak paling mahal gitu. Gue jadi tahu pasaran. Kebanyakan orang dia beli saham, dia nggak tahu value ini kira-kira harganya berapa. Gitu loh. Dia beli misalnya ada yang belinya dia tahu nih dia beli 100 perak, tapi di 200 perak dia udah jual. Karena dia nggak tahu real value-nya berapa. Kalau gue udah tahu kira-kira nih real value-nya di 1.000. Jadi gue kalau mau jual, kalau misalnya harga sahamnya dari 100 naik ke 200, gue nggak mau jual dulu. Karena gue tahu real value-nya itu di 1.000. Worst case kalau gue mau jual diskon dikit lah di 900 atau 800. Gitu. Nah jadi karena gue background-nya bisnis, gue jadi tahu value perusahaan. Kayak contohnya, misalnya orang beli saham Pantai Indah Kapuk di 1T. Dia untung sedikit, sahamnya naik 5%, dia langsung teman-teman gue buru-buru jual. Karena mental dia tuh mental trader, pure trader. Kalau mental gue tuh mental bisnis, gue merasa 1T. Terus tiba-tiba sahamnya naik nih jadi 2T. Udah untung 100%. Tapi Pantai Indah Kapuk sebesar ini harusnya minimal 100T. Nah, gue bisa untung 100T, kenapa gue harus jual di 2T valuasinya? Ya, jadi gue hold. Dan itu something yang lu pelajarin along the way lah ya. Apakah ada formulanya yang maksudnya bisa diterapin juga gitu kan? Harus kita bisa kira-kira perusahaan kayak gini tuh dengan aset segini tuh kira-kira berapa. Gitu sih, harus tahu ya. Jadi nggak ada ilmu pastinya, nggak ada ilmu pastinya. Ilmunya ini ya kira-kira lah perusahaan kayak gini tuh berapa. Contoh misalnya ada juga misalnya saham yang ngejar MSCI. Kita juga harus tahu kalau dia mau ngejar masuk MSCI, dia kira-kira harus di harga berapa dia masuk MSCI dengan free float yang jumlah saham beredar seperti ini gitu loh. Nah kalau kita tahu dia harus di harga berapa, kita artinya tahu ownernya harus nyentuh harga segitu, jadi kita bisa hold.
gitu. Jadi sebenarnya ini ilmu apa ya, psikologis sih. Psikologis kita gimana cara membaca si owner itu berpikirnya gimana. Kalau misalnya kita bisa baca cara dia berpikir, ya kita harusnya nggak kalah gitu loh. Seperti itu. Lo ini kan co-founder dari Stockwise juga ya, which is komunitas komunitas saham yang ada di Indonesia, yang membernya juga udah puluhan ribuan ya saat ini. Lumayan. Ada rencana buat IPO gak Stockwise? Dulu awalnya ada sebenarnya, tapi belakangan dengan lihat kayaknya ribet banget, jadinya kita tunda sebenarnya. Tadinya awalnya ada. Kayaknya setelah 3 tahun kita mau IPO ya, karena kita juga lumayan pembukuannya rapi, ada untung juga. Tapi setelah lihat ini kayaknya nggak deh, kayaknya mendingan stay private. Karena ya problemnya di Indonesia kayak gitu ya, misalnya ada bisnis yang untung, dia pengennya stay private. Sedangkan ada bisnis yang rugi, dia malah mau IPO. Nah, yang bagus itu sebenarnya dia untung dan dia mau IPO. Nah, cara yang seperti itu tuh susahnya setengah mati. Susah banget. Kenapa mau stay private? Karena kalau misalnya publik itu kan akhirnya laporan keuangannya terbuka, orang-orang jadi bisa lihat. Jadi ada kompetitor juga bisa lihat laporan keuangan kita. Lalu prosesnya panjang ya. Ya, jadi kita merasa kayaknya mendingan private aja deh. Oke, kalau gitu. Kalau sekarang kan lo berarti masih aktif banget nih, trading, punya bisnis, dan bahkan punya bisnis di luar trading juga gitu ya, dan di luar Stockwise juga. Lo ngelihat 5-10 tahun ke depan tuh apakah masih melakukan hal yang sama? Enggak. Oke. Karena menurut gua bisnis itu berubah-berubah. Apa yang ngetren di tahun itu belum tentu ngetren lagi 2 tahun 3 tahun kemudian gitu loh. Contohnya mungkin kalau zaman orang tua kita dulu misalnya bisnis properti itu bagus, sekarang properti lagi sunset. Terus misalnya kalau zaman bokap gua dulu bisnis bank itu bagus, semua orang punya bank. Termasuk bokap gua bikin bank gitu loh. Karena bikin bank itu satu gampang. Sekarang susah karena lu punya bank itu harus modalnya 1 triliun dana yang ready ya. Terus udah gitu misalnya orang dulu ngetren bisnis kelapa sawit, batu bara, tapi kan nanti ada saatnya batu bara naik turun gitu. Jadi menurut gue berubah-berubah ya. Bisnis berubah. Contoh misalnya ada waktunya nikel bagus, ada waktunya nikel jelek. Terus misalnya kalau di bisnis real ada waktunya dulu es krim Miche, tau gak? Iya kan, es krim Miche rame, sekarang ternyata udah sepi gitu loh. Terus misalnya padel lagi rame, sekarang padel mulai sunset, dan gue lagi udah bikin 3 tempat padel. Waduh, udah pada buka? Baru mau buka, okay. Tapi udah mulai sepi gitu. Nah jadi ada sunsetnya, jadi nggak selalu tren. Sama juga barang-barang yang gue impor dulu ya dari Cina ya. Ada saatnya barang yang gue impor itu jadi winning product, penjualannya gede-gede banget. Contoh misalnya gue dulu yang pertama kali impor sedotan kertas. Dulu di Indonesia belum ada sedotan kertas, yang dulu ada yang satu kura-kura itu yang hidungnya ada sedotan tuh. Jadi orang jadi nggak mau pakai sedotan kertas, gitu. Akhirnya gue impor sedotan kertas. Nah itu laku keras banget, laku banyak. Terus tiba kompetitornya jadi banyak, harganya bersaing, akhirnya jadi produknya jadi nggak bagus lagi. Lalu misalnya dulu gue ada impor balon-balon yang donat tuh yang buat berenang, pelampung buat berenang. Terus tiba-tiba udah nggak bagus lagi. Ya jadi berubah-berubah sih. Jadi menurut gua yang bagus sekarang belum tentu bagus nanti. Saham pun begitu. Yang bagus hari ini belum tentu tahun depan jadi bagus gitu loh. Jadi berubah-berubah. Akan ada waktunya gak sih sampai kayak oke, gue udah enough, udah selesai, udah mencapai financial goals-nya dan mau berhenti trading? Mungkin gua bukan berhenti trading ya, mungkin tadinya awalnya dari aktif banget jadi lebih pasif, jadi lebih main dividen. Nah itu yang gue lakukan sekarang gitu loh. Karena duitnya udah gede, daripada gue ambil resiko terus, kenapa duitnya nggak gue sebagian sisihkan masuk ke saham-saham yang membagikan dividen. Nah itu yang gue lakukan sekarang gitu loh. Toh gue pikir udah not bad juga dapatnya dividennya 10-11%, belum lagi capital gain-nya. Betul. Dari sahamnya doang kita beli aja di harga lowest ini udah dapat 10-11%. Belum hitung kalau nanti market recover dia dapat capital gain lagi. Nah, jadi gue sisihkan sebagian ke dividen,
mungkin sebagian baru gue tradingin. Jadi gue pecah sih. Tapi kalau misalnya bakal nggak pensiun sama sekali, nah kalau gue lihat bokap gue sekarang udah 70-an aja belum pensiun. Jadi gue merasa kayaknya pebisnis itu nggak boleh pensiun, karena kalau lu pensiun tuh lu jadi pikun. Jadi lu harus aktif terus kayaknya. Itu sih. Ada satu bisnis yang lagi lu lihat prospek gak sih, yang mungkin kayak kedepannya tuh bakal gede banget, yang mungkin lo belum mulai juga sekarang tapi udah dilihat nih, maksudnya diincar gitu. Yang bagus mungkin AI bagus, atau bisnis payment gateway kayak lu bagus. Silakan boleh dipakai payment gateway. Pakai Yap ya, maksudnya. Pakai Yap. Jangan lupa ya, dia endorse nanti ya. Ya gitu. Itu bisnis-bisnis bagus lah. Bisnis apapun yang berhubungan dengan keuangan dan teknologi itu lebih long lasting daripada bisnis-bisnis yang kayak pertambangan. Kan dia ngegali kan, ada depositnya one day bakal habis gitu loh. Kalau sedangkan kita jualan ilmu kan forever ya. Itu sama lah kayak Singapura. Singapura kan sebenarnya air aja nggak ada, tambang aja nggak ada, tapi kan dia lebih kaya daripada negara yang punya tambang, punya air gitu loh. Sama juga Jepang. Gue waktu itu pernah datang ke museum di Jepang gitu kan. Dia bilang tuh, kenapa dia harus invest ke Cina atau ke Indonesia, karena dia nggak ada resource. Dia digencet sama Amerika, lalu dia di embargo, nggak punya minyak, jadi dia harus ambil minyak dan tambang-tambang batu bara tuh di Cina atau di ini gitu. Jadi perang itu sebenarnya point of view. Di point of view kita lihat dia jahat, di point of view dia juga lagi gencet, dia harus gencet yang lain lagi gitu loh. Gitu. Nah sekarang sama, jadi Jepang tuh juga nggak ada resource, tapi sekarang kan dia maju banget. Jadi sebenarnya yang kaya itu bukan yang punya resource, tapi yang punya ilmu gitu. Kayak gitu sih. Ngomongin ilmu, apa sih mungkin dari yang lo lihat sekarang di anak muda gitu ya, yang mungkin followers atau audiensnya lo, yang mereka lacking, atau ilmu-ilmu apa yang mereka harus cari gitu loh ketika di masa muda gini dan di usia produktif yang bisa menghasilkan uang? Mungkin kalau generasi sekarang, karena dia kalau gue lihat ya, generasi sekarang itu generasi yang paling pinter daripada generasi sebelumnya. Karena contoh waktu zaman gue itu, gue belajar saham aja informasinya belum ada. Sedangkan dulu belajar saham tuh cek buka sekuritas. Sekuritas tuh apa? Security gitu loh. Bener-bener nggak ada informasi. Cek dulu Tokopedia belum ada, Shopee belum ada, jualan baru di Kaskus gitu loh. Sekarang anak-anak muda sekarang udah ada Tokopedia, Shopee, YouTube, belajar apa aja ada informasi, sosial media juga ngajarin banyak informasi. Jadi menurut gua generasi sekarang itu adalah generasi yang paling pinter dan paling instan. Bisa belajarnya cepet, tapi kelemahan dia jadinya tuh cepet bosen. Karena dibombardir dengan banyak informasi, terus jadinya sedikit lebih lembek aja dibandingkan generasi yang sebelum-sebelumnya gitu sih. Ya tapi kalau ilmu menurut gua nggak kalah, cuman mereka harus lebih gigih aja gitu, jangan gampang menyerah kali ya. Seperti itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Gue selalu nanya ini ke guest gue. Pasti ya, kalau misalnya dari seseorang yang udah tahu caranya untuk ngehasilin duit dari yang 0 sampai 1M, 1M sampai 10M atau 10M ke atas, pasti tahu lah ya, 10M ke atas, 1M ke atas itu lebih gampang untuk ngelipatnya. Betul. Tapi kan banyak di sini juga yang mereka itu mungkin lagi merintis, nggak punya koneksi, nggak punya pengetahuan juga sebelumnya. Kalau menurut lu sekarang, apa sih mungkin hal-hal yang bisa orang-orang itu lakukan untuk mencari 1M pertama? Nah, jujur 1M pertama itu adalah yang paling susah. Karena gue kerja 9 tahun, itu baru dapat 1M pertama. Susah banget. Tapi kayaknya sekarang tuh lebih gampang ya. Tapi di zaman gue itu dulu lebih susah. Karena kalau zaman sekarang kan udah ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, lebih gampang. Sosial media. Sekarang kita udah ada Facebook Ads, Meta Ads, Google Ads. Jadi kalau mau bikin rame, bisnis kita tuh cepet. Kalau dulu tuh belum ada tuh gitu-gituan. Facebook Ads dulu tuh belum ada. Google Ads aja masih basic banget. Jadi kalau sekarang mungkin lebih gampang daripada dulu. Tapi memang 1M pertama itu yang paling susah. Ada alasannya kenapa dia susah.
alasan dia susahnya tuh contohnya misalnya kita punya uang 10 juta. Kita bisa dobelin 2 kali lipat aja baru 10 juta doang. Yeah. Kita pakai sebulan itu habis gitu loh. Sedangkan kalau lu uangnya misalnya udah 1M, lu bisa dobelin 1M kan lu dapetnya 1M. Yeah. Setahun aja belum tentu habis kalau ngirit gitu loh. Nah, jadi memang ini permainan angka. Jadi kalau awal-awal tuh susah banget. Nah, goalnya mungkin kalau misalnya dari 10 ke 100 mungkin tentunya harus kerja, cari kumpulin modal dulu. Gue pun dulu juga sembari kerja dulu. Jadi 0 ke 100 itu kerja, 100 ke 1M itu harus bisnis. Yeah. Harus jual skill lah. Skill misalnya kita jual jasa fotografi, jasa editing, ya apapun itulah, berbisnis lah. Mau self business atau bisnis sendiri, apapun itu. Nah, itu mungkin ke 1M. Karena gue juga waktu melewati itu. Gue impor-impor barang, akhirnya kekumpul lah 1M pertama. Nah, 1M ke 10M itu sebenarnya kalau di bisnis masih bisa. Tapi kalau 10M ke 100 itu menurut gue lebih cepat di capital market. Itu karena kalau kita bisnis 10 itu kan scalable-nya mulai susah ya. Mulai susahnya itu karena pengalaman gue di bisnis tuh ada daya beli masyarakat tuh ada maksimalnya. Yeah. Contoh misalnya kita impor mainan 1 kontainer, mungkin gampang jualnya. Tapi kita mau lebih gede lagi nih, kita punya uang, tadinya misalnya kita impor 1 kontainer tuh 1M, jual satu bulan gampang habis. Tapi contoh kita mau lebih kaya lagi nih, kita mau impornya 10 kontainer, nilainya 10M. Nah, market di Indonesia itu nggak bisa serap. Akhirnya barang kita tuh jadi barang mati, barang yang nganggur. Mungkin yang lu tetap bisa jual tuh cuma 2 kontainer. Yang 8 kontainer ini nganggur. Nah, jadi menurut gua di bisnis real, kalau udah 10M ke atas tuh lebih susah. Unless lu bikin pabrik ya. Yeah. Kalau lu kayak bisnis as usual itu scalable-nya susah. Nah, dari sini 10 itu gue lebih cepat di capital market. Karena di 10M itu lu bisa masuk saham yang kira-kira lu yakin lu masuk 10, dia bisa double jadi 20. Yeah. 20 jadi 40. Nah, jadi 10M ke atas tuh di capital market lebih cepat. Kayak gitu. Berarti dari 0 sampai 1M itu menurut lo apakah bisa dari capital market? Bisa, tapi ya bisa juga sih. Bisa juga kalau dapat saham yang langsung naiknya 300-400% sih bisa aja. Kayak contohnya misalnya gue main saham-saham IPO. Ya contohnya di RLCO. Itu dulu modalnya cuman kalau nggak salah 80 juta ya. 80 juta jadi 5M. Terus udah gitu yang terakhir nih WBSA itu 76 juta. Sekarang per hari ini udah jadi 700-800 juta. Gitu. Bisa sih, bisa juga. Tapi sebenarnya ada hiddennya. Itu modalnya juga perlu. Gitu. Yeah. Harus hajar gede. Nah, hajar gede ini kan kita harus, misalnya kalau gue pribadi kan gue ambil pinjaman. Harus nama kita udah bisa dijual. Baru kita bisa dapat pinjaman itu kan. Itu kalau misalnya dia belum ada nama, ya nggak bisa sih. Susah. Oke. Itu aja sih paling. Oke, thank you so much. Thank you so much opportunity-nya.